Selamat malam teman-teman, selamat bergabung kembali di akun Yuk Sadar di TikTok bersama aku, Tori. Dan aku sudah membuka ya untuk teman-teman yang mau nanya apapun terkait kesadaran. Jadi aku tunggu pertanyaan kalian, dan sebelum mulai, misalkan belum ada yang mau nanya, aku mau ngasih tahu juga kalau aku sekarang sudah punya kartu Oracle Floranesia, dan ini bisa dibeli langsung ke After Hours penerbit. Jadi ada bukunya, ada kartunya di dalamnya. Jadi ini pengetahuan tentang Puspa Nusantara. Kalian mungkin tahu atau enggak nih flora dari provinsi kalian atau dari daerah kalian yang khasnya apa? Nah, di sini aku tulisin semua flora atau puspa tiap provinsi, identitas setiap provinsi, dan 3 yang nasional atau bangsa. Nih bukunya. Jadi mungkin kalian udah lihat reviewnya, tapi kalau tertarik beli, jadi ini ada versi kartunya. Ini mana ya? Jadi kalau yang ini yang bentar aku cariin. Nah ini nih cempaka. Kalau di bukunya begini, kartunya seperti ini. Halo Kak, halo. Nih ya, kalau kalian tertarik untuk mengkoleksi, dan ini ada tulisannya, ada floranya apa, terus ada keywordnya untuk bantu kalian baca tarot, bisa. Kalau nggak bisa baca tarot tapi mau koleksi ini juga bisa. Yang tertarik boleh DM, atau nanti aku akan arahkan ke penerbit untuk pembelian kalau kalian tertarik. Oke, untuk yang sudah bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung. Kali ini udah bisa langsung chat ya, langsung komen. Yang minggu lalu ternyata aku kepencet jadi nggak bisa. Oke, ada yang mau nanya sesuatu supaya kita bisa bahas terkait kesadaran? Untuk yang ngecek, ini kedengeran ya? Mudah-mudahan kedengeran. Untuk yang kalian yang ngecek ke YouTube, aku nggak tahu kenapa, tapi cuma bisa setengah ke uploadnya. Jadi aku nggak tahu tuh gimana caranya supaya bisa full. Oke, ini ada yang pertanyaannya. Tolong jelasin yang mata ketiga, pineal gland atau apa ya? Oke, kelenjar pineal atau pineal gland. Jadi itu adalah sebuah titik. Kalau dari depan, titiknya ada di sini, di sekitar, aku lupa sini apa sini ya, antara sini deh titiknya. Tapi kalau dari samping itu juga adanya di tengah-tengah sini. Itu adalah sebuah titik di mana ada kelenjar di bagian otak kita yang apa ya? Aku juga lupa penjelasan ilmiahnya, tapi disitulah diproduksi. Jangan nanya aku deh tentang itu, kalau aku takut salah sainsnya. Tapi disitulah area di mana kita bisa mengakses, kalau bahasa ininya ya. Kalau bahasa sainsnya kalian cek sendiri di Google atau di buku. Tapi kalau bahasa spiritualnya, disitulah tempat kita bisa mengakses energi semesta atau pesan-pesan dalam bentuk kita taunya adalah intuisi gitu. Yang aku tahu seperti itu. Tapi kalau sainsnya, karena aku tidak hafal, lebih baik kalian cek sendiri deh tuh persisnya apa. Tapi di pineal gland ini kita kadang-kadang kalau kita meditasi, di sini kayak ada geremet gitu, atau itu artinya lagi aktif tuh cakra di sini. Jadi ini cakra mata ketiga atau ajna, tempat kita mengakses pesan-pesan dari semesta atau intuisi kita aktif. Jadi kita bisa dibilang apa ya? Kita tahu nih what to do next. Kayak misalnya kita lagi bingung mau ngapain, kita meditasi sebentar, pejamkan mata, fokus pada hembusan nafas. Biasanya habis gitu di sini ada yang geremet-geremet tadi, habis itu baru kita tiba-tiba paham, seakan-akan tiba-tiba paham, padahal kita jadi ternyata kita bisa mengakses.
pesan dari semesta apa nih yang kamu harus lakukan berikutnya apa nih gitu. Seperti itu kurang lebih. Jadi kalau aku pribadi karena aku malas menghafal jadi aku nggak terlalu fokus di bagian sainsnya, tahu doang tapi aku nggak ngafalin. Tapi kalau di bagian spiritualnya atau di prakteknya seperti itu. Dari Cyanic Journal, malam teh, malam juga. Terima kasih Sugeng Enjing, Sunda ya, teteh soalnya. Kayaknya kamu udah beberapa kali ikut ya. Kayaknya aku tidak asing dengan nama Cyanic Journal ini. Oke, ada lagi yang mau nanya. Mudah-mudahan tadi terjawab ya tentang pineal gland. Jadi itu kalian rasakan dan perhatikan ketika meditasi atau ketika lagi ada sesuatu yang kalian lagi buntu gitu ya, tiba-tiba di situ aktif nih gremet-gremet. Nah itu bisa jadi lagi aktif cakranya. Dan untuk cakra ini aktif, kita wajib aktif juga yang di bawah-bawahnya. Dari cakra dasar, yaitu kita merasa aman secara kehidupan kita aman, secara fisik, secara ekonomi. Lalu dari sakral juga kita aktif, dari perut aktif, jantung aktif, tenggorokan aktif, baru ini bisa aktif gitu. Teteh hafal namaku. Namanya nggak hafal, tapi username-nya ya. Oke, dari ini nomor 3. Aku bilangnya apa ya? Kak, mulai meditasi kan sadari nafas dari bawah sampai ke atas. Pas duduk itu mikir apa ya? Nah, jangan mikir, tapi difokuskan. Sadari nafas, ketika kita menyadari nafas, kita nggak akan mikir. Ketika kita masuk dalam kesadaran, pikiran Jadi pikiran sama kesadaran itu adalah dua hal yang cuma salah satu yang bisa aktif. Jadi kalau kita aktifnya berpikir, nggak akan sadar. Tapi ketika kita lagi sadar, nggak akan mikir gitu. Tapi bukannya nggak ada pikiran, malah jadi ngeblank terus hilang, itu bukan. Jadi ketika kita berpikir, kita nggak akan pernah sadar. Tapi ketika kita lagi enjoy the moment, kita lagi menikmati, indah banget dunia, tapi nggak mikir ya, nggak afirmasi juga, tapi kita benar-benar lagi menikmati alam banget. Nah, di situ adalah kesadaran itu munculnya di situ. Jadi jangan dipikir apa, sibuk nanti aku mikirin apa, enggak. Fokus kalian hanya di nafas, bukan dari bawah sampai ke atas, tapi di nafas aja. Sadari, perhatikan nafas kalian setiap hembusannya. Nah, seperti itu. Jadi itu dalam meditasi khusus fokus di nafas, khusus di hembusan nafas. Nah, nanti kita akan akan masuk dalam kesadaran itu otomatis. Ketika pikiran semakin nggak aktif, maka kesadaran yang aktif gitu. Cyanic Journal. Padahal sebelumnya gampang banget kening, senut-senut. Oke, sekarang agak sulit gremet-gremetnya. Mungkin lagi banyak pikiran, atau mungkin badan lagi nggak fit. Coba dicek lagi lifestyle, pola hidup, pola pikir, pola makan juga mungkin itu berhubungan. Jadi coba dicek apa nih yang membuatku sekarang sulit. Apakah mungkin kurang mindful, kurang meditasi, atau mungkin tiba-tiba lagi banyak kerjaan atau lebih capek gitu ya. Itu juga bisa menjadi faktor. Oke, dari Mbak Astuti, caranya sadar gimana ya Kak? Caranya adalah berhenti berpikir, tapi bukan bengong ya. Jadi lebih ke masuk dalam kesadaran paling gampang lewat meditasi untuk latihannya. Tapi tidak hanya meditasi duduk, bisa meditasi jalan, meditasi makan, meditasi intinya adalah hidup meditatif. Atau kalau dalam Islam itu taunya adalah sholat daim.
Jadi ketika kalian hidup berkesadaran setiap saat atau sholat daim, itu kalian sedang sadar. Jadi hidupnya dalam kesadaran. Dipimpinnya bukan lagi ini yang mimpin hidup kalian, tapi yang di sini jiwanya, kesadaran atasnya gitu. Atau kalau nggak mau bilang sini adalah dorongan jiwanya atau suksmanya. Jadi itu yang membedakan. Oke, gimana caranya sadar? Lewat meditasi, lewat pengetahuan-pengetahuan, kesadaran, ikut kelas healing dan sebagainya, itu akan membuat kalian semakin terlatih kesadarannya. Oke, dari juga semoga terjawab. Dari Juragan Banyu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ika Aslika. Saya ketika ada masalah rasanya kok tenang ya Kak, apa ini yang namanya kesadaran? Yes, bisa dibilang itu. Maksudnya antara dua ya, antara kamu kehilangan kesadaran yang artinya jadi gila, lu gila ya. Tapi ya karena orang kebanyakan tidak berkesadaran, maka dibilang gila sama orang-orang gitu ya. Jadi ketika lagi ada masalah pun bisa tenang, itulah yang kebanyakan orang cari ya. Jadi fokusnya adalah di solusi lagi. Oke, ini aku nggak bisa ngomong username-nya, tapi ini ada angka 11-nya. Meditasinya berapa lama? Minimal 40 menit supaya kalian dapat masuknya. Biasanya pikiran tuh masih aktif tuh di 15 menit, 30 menit pertama, baru mulai masuk ke dimensi atasnya itu di menit ke-25 sampai 40 mulainya. Tapi kalian bisa berapa lama stay di sana itu beda-beda. Tapi minimal 40 menit kalau mau efektif. Tapi kalau cuma untuk melatih tenang, 15 menit aja itu udah oke. Flat Earth. Nafas kayak tidur dong Kak. Yes, nafas yang alami karena kita mau masuk dalam kesadaran alamiah, bukan artificial. Jadi nafasnya yang nafas alami yaitu nafas dari hidung. Muhammad Ruflin, apa manfaat sadar Mbak? Manfaatnya adalah nggak overthinking, bisa dibilang kita hidup tanpa masalah, walaupun ada masalah bisa tetap tenang seperti tadi kakak yang Kak Ika itu tadi bilang. Manfaat sadar, hidup sesuai dengan human design kita, hidup sesuai dengan tujuan kita, misi jiwa kita. Apalagi ya, kalau buatku sih rasanya kayak lebih ya udah ngalir aja semuanya, nggak ada masalah, jadinya hidup aja dijalani gitu. Jadi tidak membebani pikiran dengan masa lalu atau masa depan. Oke, dari Bella Iyong, kakak aku lagi belajar kesadaran di YouTube. Yes, bagus. Tapi kalau mau sampai dapat gongnya, lebih baik ikut kelas salah satu dari yang mana yang paling dirasa nyaman, cari kelasnya. Untuk ketemu langsung dengan gurunya itu akan lebih gong gitu daripada hanya dari YouTube. Tapi dari YouTube itu bagus untuk pengetahuan, bagus. Tapi tinggal prakteknya. Dari Ade Sampurasun, AAD kali ya, Kang Ade Sampurasun. Jawabnya apa ya, Sampurasun, aku lupa deh. Bukan Sanes ya. Lupa aku. Helena Kim, Kak, cara melepaskan kebencian dan dendam. Disadari apa faedahnya, kenapa kita membenci dan mendendam. Mungkin bikin pro dan kontra. Kalau tetap benci kita ruginya apa, kalau tetap dendam, atau kalau kita lepaskan benefitnya apa untuk kita, supaya kita tahu mana yang lebih menyenangkan. Apakah benci itu membantu kita menjadi lebih bahagia dalam hidup atau tidak gitu kan. Cara melepaskannya adalah disadari. Jadi direnungkan dulu, lalu disadari, lalu dihempaskan, masuk dalam cinta kasih. Karena tanpa cinta kasih kita tidak bisa healing. Healing hanya terjadi dalam cinta kasih. Jadi temukan cinta kasih di dalam diri kalian dulu. Oke, dari Pak Wiwit.
Kalau cemas kenapa ke bawah mimpi kakak? Ya karena kalau cemas itu tidak disadari atau tidak diselesaikan dalam kesadaran, maka akan masuk ke alam bawah sadar dan munculnya lewat mimpi. Makanya kadang-kadang mimpinya mimpi buruk, mimpi jatuh, mimpi terbang, mimpi dikejar-kejar atau apa, itu adalah anxiety kita yang belum selesai. Maka harus diselesaikan dalam kesadaran, ikut kelas healing, meditasi, grounding, itu untuk lebih tenang lagi. Dole, Om Swastiastu, Om Swastiastu juga. Oke, Cyanic Journal. Teh pernah ngalempreh atau berbaring mengosongkan selang beberapa saat badan seperti melayang, itu apa? Mungkin kamu bisa out of body experience ya, OBE, out of body experience, atau kita bilangnya ngerogo sukmo, atau astral projection bahasa Inggrisnya, mungkin itu ya. Atau kalian lagi benar-benar dimasuk ke dimensi yang alfanya mungkin. Tapi aku juga nggak terlalu tahu seperti apa pengalamanmu, jadi mungkin berbeda-beda. Bisa jadi itu, bisa jadi kamu lagi masuk ke gelombang alfa atau theta, tapi bisa juga lagi ngerogo sukmo. Nah itu berbeda. Coba lebih spesifiknya tanyakan ke ahlinya mungkin ya. Oke, maksudnya abis gitu apa yang terjadi ketika badan seperti melayang, apakah hanya itu atau enggak, karena kan beda-beda setiap orang. Flat Earth, adakah jiwa yang menderita kak? Ada jiwa-jiwa yang pikirannya tidak mau sadar, jiwanya jadi menderita. Kalau kita terlalu ego, terlalu memegang ego, terlalu kekeh orangnya, kekeh orangnya. Kalau kita yang terlalu senang jadi korban keadaan, tidak mau belajar, tidak mau mengurangi ego, itu jiwa kita menderita. Oke, Bella Iyong, kakak, anak aku pergi dari rumah, aku sedih tapi aku lagi belajar kesadaran. Oke, good. Karena anak yang pergi dari rumah pasti ada penyebabnya kenapa dia pergi. Jadi coba cari di dalam diri apa yang menyebabkan dia pergi. Apakah itu sebuah karma, apakah itu sebuah pattern atau pola, apa sih yang membuat dia pergi, apa yang harus ku pelajari, atau apa yang harus ku ubah, atau apa yang harus ku lepaskan, gitu ya. Oke, dari Ohai, spill kelas kakak. Tanggal 27 April ini aku lagi ada kelas di Bali untuk healing. Sudah ada beberapa yang daftar, aku harapkan ada 25 orang. Kesadaran. Jadi kalau bisa ikut karena akan beda kelas online dan offline. Aku lagi mengurangi banget kelas online karena biasanya yang aku lihat ya nggak efektif. Artinya berapa kali ketemu pun masih belum dapat juga. Tapi kalau kita ke kelas offline itu kita bisa langsung klik gitu. Jadi kelasnya atau program-programku aku desain supaya nggak usah balik lagi tuh bisa dapat sebetulnya. Tapi kenapa orang bolak-balik? Karena online nggak dapat energinya gitu. Manlehi, hidup nggak sadar seperti apa kak? Seperti orang yang punya banyak utang, punya banyak masalah, dikejar-kejar deadline, rasanya seperti dikejar deadline, atau dikejar apa kek, jadi hidup berasa dikejar-kejar, hidup kayak penuh dengan masalah silih berganti nggak selesai-selesai, kayak gitu. Hidup gak sadar adalah orang-orang yang penuh dengan masalah, penuh dengan beban, penderitaan, kesedihan, ketakutan, kecemasan, amarah, dendam. Nah itu orang-orang yang hidupnya tidak sadar. Pak Wiwit, rampes. Oh iya, saya Cyanic Journal juga. Sampurasun dijawabnya rampes. Iya, aku lupa, maaf ya, rampes. Oke, cara tahu selaras dengan energi alam semesta kan kayak ada benang-benang ruwet. Gimana cara taunya? Oke, kalau kita sudah selaras dengan energi alam, hidup tanpa masalah, rasanya kayak ngalir, bahkan rasanya seperti hidup penuh dengan miracle atau keajaiban,
Karena kita lagi ngapain, tiba-tiba ada aja telepon, berita bagus, ada dibukain jalan, kita lagi pengen apa, mungkin disediakan, dihadirkan, dibukakan jalan, semua yang untuk kita dibukakan jalannya oleh semesta. Itu kalau kita lagi berselaras dengan energi alam. Orang sekitar kita menyenangkan, kita selalu dibuat bahagia oleh orang-orang sekitar, padahal itulah kita yang sedang mengasuh energi sekitar kita, maka kita juga diasuh oleh energi alam gitu. Oh, ini ada pertanyaan lanjutannya, gimana cara taunya kalau itu bukan imajinasi? Kalau kalian masih rasa happy-nya itu masih belum real, alias cuma masih baru happy doang, tapi nggak ada apa namanya orang yang langsung datang dalam hidup kita untuk ngasih tahu, oh nih lu nggak mimpi nih gue kasih beneran nih, entah itu makanan, entah itu adalah kerjaan, entah itu adalah rame-rame kita nongkrong bareng dan rasanya bahagia, bukan cuma pelarian ya, bukan cuman seru-seruan doang, tapi bener-bener yang ada orang-orang yang bener-bener memahami kita, membuat kita merasa dicintai. Nah itu adalah yang real, bahwa kita sedang selaras dengan energi alam. Tapi kalau kita masih cuman happy doang, tapi di kenyataan orang-orangnya mungkin masih toksik, kita masih ketemu orang-orang yang melukai kita, membuat kita rasanya sedih terus, nah itu belum berselaras, tapi mungkin sedang menuju. Jadi tetaplah digali lagi egonya, dibongkar lagi pikirannya, di reset mindsetnya gitu. Wilsoni, love juga ini apa nih? Auto, La Vista, MK, malam Victoria, malam juga. Wilsoni, cinta kasih seperti kasih Kristus bagi manusia ya. Jadi kalau di Kristiani bilangnya cinta kasih, kalau di Buddhis bilangnya welas asih, kalau di bahasa Inggris namanya compassion atau love ya, love yang L-nya besar. Malehi, moksa itu apa Kak? Kalau mau dibilang secara fisik, moksa adalah setiap unsur atau sel organ tubuh kita dikembalikan pada pemiliknya masing-masing. Itu secara ilmunya ya, ilmu fisiknya adalah si rambut dikembalikan ke elemen-elemennya. Maksudnya kalau secara mitologinya adalah kepada setiap dewa pemiliknya atau rulernya. Tapi kalau secara fisik mungkin lebih ke maksudnya dari badan yang lebur ke tanah, air ke air, udara ke udara, jadi lenyap tanpa bekas. Itu adalah moksa secara badannya. Tapi kalau secara spiritual, moksa adalah kita mengikis, membongkar ego kita supaya kita bisa hidup baru dalam, kalau bahasa Kristiani adalah hidup baru dalam roh. Tapi kalau dalam bahasa spiritual adalah kita hidup berkesadaran, seperti itu. Itu istilah moksa. Jadi mau secara fisik atau mau secara spiritual bisa diartikan. Oke, Pak Wiwit, kalau bisa lihat makhluk halus atau bayang alam lain, gimana Kakak? Takut juga sih. Kalau nggak bisa lihat, ya udah jangan dicari. Kalau emang bisa lihat, anggap aja itu cuman pengejauhan tahan Tuhan dalam bentuk ketakutan kita. Jadi kenapa kita bisa melihat makhluk halus itu adalah sebagai semacam orb atau sebuah elemen yang memadat di sekitar kita, yang elemen padat itu adalah gabungan atau hasil dari emosi manusia yang tidak selesai. Biasanya dari amarah, bentrok, berantem, dan sebagainya, itu menciptakan sebuah sebuah orb atau sebuah pemampatan energi atau di ether alamnya. Nah, itu energi ini dilihat setiap orang beda. Ada yang ngeliatnya sebagai makhluk halus. Makhluk halusnya kan juga beda ya. Ada yang ngeliatnya pocong, mungkin ada yang ngeliatnya genderuwo, ada yang ngeliatnya suster-suster, romo, pastor apa segala macam. Ada yang ngeliatnya noni Belanda, mungkin apapun itu sesuai dengan alam bawah sadar atau memori masing-masing yang melihat. Jadi kenapa takut? Kenapa menakutkan? Karena itu adalah energi yang
tidak baik atau kurang positif, energi yang negatif, atau dan kenapa kita bisa lihat karena kita pun ada energi negatif di dalam diri kita yang belum selesai. Jadi tugas kita kalau nggak mau ngeliat yang menakutkan, tugas kita adalah memurnikan diri supaya yang kita lihat yang indah-indah gitu. Oke. Saya next journal, rasanya ada tubuh melayang di atas tubuh fisik. Agak kutahan, takutnya nggak balik soalnya. Oh, berarti kamu udah astral projection itu ya? Kalau udah seperti itu. Aku sendiri belum pernah mengalami itu, jadi aku nggak tahu prosesnya atau jawaban dari itu. Tapi itu adalah astral projection atau out of body experience atau ngerogoh sukmo namanya. Oke, flat earth berarti kayak gelas kosong aja ya Kak untuk memahami hidup ini. Yes. Jadi kosongkan gelasnya, bukan kosongkan pikiran ya, beda. Bukan mengosongkan pikiran, tapi kosongin gelasnya. Untuk segala hal yang baru kita tampung, habis gitu kita lepaskan. Jangan ditampung lalu kita endapkan terus jadi mengeras di situ, itu jadi pikiran yang kita pegang. Tapi di mengosongkan gelas itu artinya kita apapun yang kita tahu, tiap kali kita melihat sesuatu yang baru, kita nolin lagi. Kita seakan-akan nggak tahu apa-apa, jadi melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang benar-benar fresh, yang segar, yang tidak terpengaruh pikiran atau sejarah atau memori apapun. Gitu. SR12 Beauty, bagaimana caranya untuk sadar Kak? Oke, berarti ini baru pernah ikutan ya. Jadi caranya untuk sadar nomor 1, edukasi dirimu dengan konten-konten kesadaran. Itu ada banyak di akun ini, sudah banyak aku bahas tentang kesadaran. Di tempat lain juga akan ada banyak sekali dengan bahasa yang berbeda. Silakan dicari semua konten tentang kesadaran atau mindfulness. Kedua, meditasi. Dan untuk meditasi sebaiknya dibimbing oleh guru. Jadi cari guru atau komunitas yang bisa atau yang dekat yang bisa membantumu untuk bermeditasi. Nomor 3 adalah ikuti kelas healing, ikuti kelas kesadaran. Aku ada reset mindset. Belum tahu kapan lagi, tapi Mei rasanya aku pengen bikin pertengahan Mei. Kalau ada yang mau, tahu kapan lagi, tapi Mei rasanya aku pengen bikin pertengahan Mei. Kalau ada yang mau tentang apa tapi setuju. Dan itu hadiah dari Tuhan. Kesadaran itu kita hanya memberikan ruang supaya kesadaran itu muncul. Gimana caranya memberikan ruang? Si ego kita geser dulu. Si pikiran kita, apapun yang kita tahu itu kita kosongin dulu. Kosongkan gelasnya supaya gelas ini bisa diisi oleh kesadaran. Dibilang hadiah dari Tuhan bisa. Jadi kesadaran itu dua-duanya diusahakan, bukannya kita berusaha sadar, tapi kita berusaha memberikan ruang untuk kesadaran itu bisa muncul atau bisa hidup seperti itu. Wiwit, setuju kalau gitu. Oke. Bella Iyong, kejadian anak sudah pergi dari rumah, harus lakuin apa Kak biar ada kesadaran? Anak akan kembali ke rumah ketika jiwanya yakin bahwa di rumah dia ada kedamaian atau keamanan itu. Jadi tugas kita bukan gimana supaya anak saya sadar, bukan. Tapi bagaimana supaya saya sadar, supaya saya bisa sembuh, supaya saya bisa memaafkan dan saya minta maaf pada anak saya. Apapun yang terjadi itu adalah pelajaran, dan apa pelajarannya? Supaya dalam kesadaran, ketika kita sadar nih, klik gitu ya, yang di sebelah sana, entah dimanapun dia berada, akan klik juga. Karena batin kita terhubung, terutama ayah, ibu, dan anak, itu orang tua dan anak itu punya hubungan batin yang tidak bisa dipungkiri, yang pasti ada. Dan ketika kita healing, yang di sebelah sana juga pasti akan berasa healing. Temenan aja berasa, apalagi orang tua dan anak. Jadi tugas kita adalah healing dulu, supaya yang sebelah sana, anak akan ikut healing juga. Karena energi healing itu menular, seperti itu. Teh, astral jump itu apa? Katanya mengakses dimensi 5. Oke, dimensi 5 adalah dimensi penuh cinta kasih. Jadi tidak perlu astral jump untuk ke dimensi, tidak perlu macam-macam meditasi bisa, tapi dalam meditasi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, tapi kita bisa merasakan. Kalau harus sampai astral projection itu bukan dimensi 5, kita cuma keluar dari tubuh kita yang dimensi 3. Tapi untuk mengakses dimensi 5 kita harus pindah kekuatan kita dari sini ke sini. Jadi yang dikuatkan adalah cakra jantung, bukan mata ketiga doang, gitu ya.
Nah, di situ adalah perbedaannya. Jadi dua-duanya, bukan cuma salah satu. Manlehi, ini apa tujuan kita lahir di dunia, Kak? Minggu lalu udah ya. Tujuan kita lahir di dunia adalah untuk belajar. Belajar apa? Belajar kesadaran, naikin kesadaran, belajar dari orang lain, belajar dari pengalaman hidup sendiri, dan sebagainya. Semua adalah pelajaran. Jadi, tugas kita adalah belajar. Tujuan masing-masing kita beda-beda. Tapi tujuan nomor satu yang semua orang di dunia ini punya adalah tujuan kita hidup adalah menjadi anak bagi orang tua kita. Jadi sudahkah kamu menjadi anak yang baik, yang pantas, yang berbakti pada orang tua? Karena itu adalah tugas setiap orang yang hidup. Walaupun orang tuanya meninggalkan, walaupun orang tuanya kasar atau menyakiti kita terus, tugas kita sebagai anak adalah menerima kenyataan bahwa kita hidup lahir kali ini lewat mereka sebagai orang tua kita, dan tugas kita adalah mencintai orang tua kita apa adanya, semampu kita, dengan keterbatasan mereka. Tapi kita yang lebih muda, kita sebagai anak, kita yang mampu untuk mendobrak batasan-batasan itu dengan atau dalam cinta kasih. Seperti itu. SR Beauty, terima kasih Kak, sama-sama. I Gede Kertajaya, filosofi all about philosophy. Ujung-ujungnya semuanya paradoks sih Mbak, menurut saya sih. Tergantung. Kalau kita hanya di sini, maka akan menjadi filosofi. Tetapi ketika masuk ke sini, dimensi 5, maka itu semua menjadi nyata, menjadi realita. Jadi, menjadi kesadaran yang utuh adalah ketika yang kita pikirkan menjadi nyata. Jadi jangan berhenti di filosofi, tapi jalankan filosofi itu, hidupkan di dalam diri kalian lewat cinta kasih. Seperti itu. Bella Iyong, healing itu apakah healing bukan fisik? Healing itu maksudnya ini kita ngomong di ranah bukan fisik ya. Healing adalah ketika kita membersihkan diri kita dari semua luka batin, semua trauma, memurnikan diri kita dan membersihkan dari segala karma dan trauma apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kita bersihkan supaya hidup kita, diri kita, pikiran kita, hati kita murni. Itulah healing. Jadi healing dari semua yang bukan diri kita dan menjadi diri sendiri apa adanya, berselaras dengan semesta. Seperti itu. Flat Earth, semuanya akan klik pada waktunya. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Betul, jadi silakan diulik lagi, karena kesadaran itu berlapis-lapis, tidak bisa cuman, oh ternyata saya udah ngerti nih tentang misalkan angka kembar, saya udah ngerti nih tentang mindfulness, tapi itu kan baru layer paling luar, kan masih banyak layer yang di dalam yang masih kita harus kupas. Jadi jangan terlalu cepat berbangga diri bahwa oh gue udah spiritual awakening nih, tapi enlightenment-nya kan belum. Enlightenment-nya tuh masih ada di atas. Untuk dari spiritual awakening sampai enlightenment tuh masih ada banyak banget layer tangga yang harus kita naikin. Jadi ketika kita sudah sampai di titik tertentu yang mungkin lebih tinggi atau lebih dalam daripada orang lain, syukuri, sadari, tapi habis itu cari lagi gimana caranya nih aku untuk bisa lebih masuk lagi. Cari guru yang lebih jangan berhenti di satu guru. Kalau udah selesai di guru ini, maka di guru yang lain akan ada pelajaran yang lain. Atau bukan cuma guru, bahkan guru itu bukan cuma guru spiritual, tapi semua orang di sekitar kita adalah guru. Jadi orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang bertemu dengan kita, itu semua adalah guru. Kita bisa belajar apa nih? Entah itu belajar yang menginspirasi, atau belajar yang, kalau gue suatu hari nanti jadi seperti itu, gue gak akan seperti itu, karena dia menyakitiku, aku tidak mau, aku tahu rasanya disakiti, maka aku tidak mau seperti itu. Itu juga bisa, itu mereka adalah guru-guru kita juga. Oke, dari Adi Sardi, love, heart. I Gede Kertajaya, coba saya tebak, Mbak masa lalu sering dikasari ya? Tatapan matanya berkata demikian. Oke. Dikasarin seperti apa ya? Maksudnya, mungkin Bang Jess, semua orang pasti punya Kak Gede. Oh, ngejawabin yang atas ya.
Bella Iyong, aku pingin ke Bali untuk healing sama kakak, tapi keuangan belum cukup. Kapan waktu aja ya kak? Yes, jadi kalau ketika memang jalan kita pasti akan dipermudah. Kalau tidak mudah berarti bukan jalan kita. Berarti cari dulu yang mungkin di satu kota atau yang online dulu, itu juga bisa. I Gede Kertajaya, saya Starseed, saya sadar bahwa saya halusinasi. Bagus kalau sadar. Oke, ini kayaknya pertanyaan sudah habis dan kita masih ada setengah jam, masih ada yang mau nanya lagi. Terima kasih loh, ini pertanyaan-pertanyaan hari ini cukup menarik ya. Untuk kelas aku tuh masih kesulitanku adalah online. Karena kalau online waktuku kadang-kadang apa ya, ada aja tamu-tamu yang datang langsung dan aku jadi kesulitan untuk membagi waktu. Jadi kalau bisa sih offline karena buat aku lebih jelas. Tapi kalau misalkan mau kelas online, aku lebih senang kalau kalian mau privat. Karena kalau tidak privat, aku akan ketika aku bisa, kaliannya nggak bisa. Jadi itu yang tiap kali aku buka kelas online kok sepi gitu. Tapi semua orang nanyain kelas online. Jadi aku bingung, mendingan privat aja deh gitu ya. Bella Iyong, langkah awal pertama itu kesadaran untuk kosongin pikiran atau healing kak? Kesadaran itu bukan kosongin pikiran, balik lagi ya, kosongkan gelasmu bukan pikiranmu. Kalau belum tahu bedanya, kosongkan gelas itu adalah kita tidak membawa pengetahuan apapun pada saat ini, tapi kosongin pikiran itu kan saat ininya. Kosongin pikiran tuh kita nggak bisa ngosongin pikiran nggak akan kosong. Kita sadari pikiran kita, maka di situ akan masuk dalam kesadaran otomatis. Jadi kita nggak bisa yang aku mau kosongin pikiran, kok nggak kosong. Ya nggak akan bisa kosong karena dengan kita berpikir untuk mengosongkan pikiran itu aja nggak kosong gitu. Karena kosong adalah isi adalah kosong. Jadi bukan dikosongkan pikiran tapi disadari, saat ini aku lagi berpikir makanan yang tadi, atau aku lagi mikirin nanti gimana, atau aku lagi berpikir gimana caranya ngosongin pikiran. Itu adalah pikiranmu sendiri. Disadari, nanti kalian akan masuk dalam kesadaran. Nah, kalau healing adalah membongkar bawah sadar. Jadi itu dua hal berbeda. Kesadaran dan healing itu bukan dua hal yang berbeda yang saling berhubungan. Healing adalah cara kita membongkar masa lalu atau pattern atau pola yang kita sudah jalani, pola pikiran kita, itu kita bongkar supaya kita bisa murni lagi. Nah, setelah itu baru kita akan lebih mudah masuk dalam kesadaran karena si mindsetnya sudah di reset. Jadi healing itu dibersihkan dari apapun yang menempel atau yang sudah terbawa dari kecil atau yang tidak kita sadari atau yang diberikan oleh sekitar kita bersihkan dulu di detox. Nah, itu adalah healing. Jadi kesadaran dan healing mana yang duluan bisa bersama-sama. Kalau mau paling gampang adalah meditasi, ya itu bisa duluan adalah meditasi, latihan untuk menyadari pikiran gitu. Camilo Shop, prakteknya di mana kak? Aku di Denpasar Barat. Kalau di Bali ada di sekitaran Denpasar Barat bisa kontak aku. Cyanix Journal, teh apakah kesadaran bahagia berlapis-lapis seperti bawang yang berlapis-lapis? Yes, benar. Kesadaran itu banyak dimensinya, banyak lapisannya, banyak levelnya yang harus kita jalani, tapaki satu persatu baru kita bisa naik ke paling atas atau ke paling dalam. Oke, Bang Jess, sadari nafas kita kak membuat relax. Yes, healing fase nerima. Yes, menerima kenyataan, menerima diri sendiri, menerima keadaan, menerima orang lain, itu juga salah satu proses dalam healing. Oke, I Gede Kertajaya, mengosongkan pikiran dengan cara pasrah kepada kehendak Tuhan dan berpikir positif. Setuju, tapi kalau aku positifnya diganti dengan netral. Karena aku kurang suka kita berpikir positif, jadinya terjebak dalam dualitas atau dualisme.
ketika kita berpikir netral, kita tidak terjebak. Jadi kita bisa melihat segala hal dari ranah netral. Untuk materi netral sudah ada reelsnya di sini ya, di akun ini. Coba dicek seni berpikir netral itu gimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam toxic positivity seperti itu. Aula Rohmawati, bagaimana cara healing Kak? Tadi udah bukan ya? Belum ya? Cara healing, aku ada kelas tanggal 27 April di Bali khusus untuk healing. Kita buka dengan yoga, lalu kita healing masuk dalam 7 langkah untuk sembuh. Atau kalau kalian tidak bisa ke Bali, bisa beli jurnalnya, aku punya, tapi ada di rak buku agak jauh, jadi aku nggak bisa kasih lihat, tapi aku ada buku jurnal untuk healing. Itu bisa dibeli di Tokopedia Yuk Sadar, atau mungkin DM, nanti aku kasih linknya. Jadi cara healing, meditasi, journaling, grounding, menyentuhkan tubuh kita, kulit kita sebanyak mungkin dengan alam. Alam itu apa? Tanah, pasir, rumput, batu juga bisa tapi kurang, tapi lebih baik ke pasir, lebih mending daripada batu. Tanah yang terutama, air, kena matahari itu akan lebih banyak groundingnya, lebih membumi, bisa lebih cepat untuk masuk dalam kesadaran, dalam realita. Jadi hidupnya tidak ngawang-ngawang gitu ya. Jadi itu grounding juga bisa untuk healing. Jadi kalau di dekat pantai, pergilah ke pantai kapan-kapan sendiri, cuma untuk benar-benar merasakan alam. Kalau dekat ke gunung, pergilah ke gunung, ke hutan, itu juga bisa untuk healing juga. Jadi, tapi di situ jangan bawa laptop, jangan bawa kamera lalu tiktokan, bukan gitu. Jadi ketika kita pergi ke alam, ya nikmati saat itu, rasakan alam itu di kaki kita, misalkan di kulit kita, seperti apa sih rasanya gitu. Pohon kita peluk, bukannya gila ya, tapi maksudnya kalau kita terhubung dengan pohon, kita pegang aja, nggak usah peluk deh, pegang aja pohon. Kita bisa merasakan energi, kita bisa ada energi yang masuk dari kita, yang negatif keluar, yang positif masuk. Atau kucing, kalau kalian punya kucing, dia suka nempelin kulit mereka, itu mereka lagi bantu kita healing gitu. Z. Ih Kak, aku lagi resah, tapi nggak tahu kenapa pas-pasan live ini lewat. Oke. Nggak ada yang kebetulan ya. Nomor WA nanti DM ya selesai ini, soalnya aku nggak mungkin kasih nomor WA di sini. Oke. Rhythm Spirit, kapan kelas terdekat Kak? Tanggal 27 April di Bali ada healing 6 jam, 900.000 aja, tapi 6 jam itu kita akan benar-benar masuk dalam healing yang berkesadaran. Z. Kenapa ya aku resah? Apalagi ini tetangga aku ada yang tenggelam, waduh, jadi resah. Harus gimana ya sekarang? Kenapa tetangga bisa tenggelam? Apakah banjir? Atau gimana nih? Resah mungkin ada refleksi ketakutan ya. Gimana kalau aku ternyata seperti dia juga? Jadi berandai-andai pikiran. Padahal pada saat ini bisa tiktokan, harusnya sih nggak ada yang masalah ya sama kamu ya. Tapi langsung mikir, kalau aku di posisi dia, kalau suatu hari aku nanti tenggelam. Jadi mencari apa yang tidak ada itu akan menyiksa pikiranmu. Oke. Harus gimana ya sekarang? Sadari bahwa dirimu sekarang nggak apa-apa, nggak kenapa-napa, lagi tiktokan kok. BCH Food, gimana pendapatnya Kak level frekuensi versi David Hawkins ya. Itu aku memang suka membahas tentang David Hawkins. Itu ada di Reels ini mungkin yang tahun lalu dan 2 tahun lalu. Sejak 2 tahun lalu aku bahas setiap level kesadaran, dan cara kesananya itu sudah aku bahas, udah aku breakdown. Kalau terlalu panjang, kalian bisa cari di blogspot aku, yuksadariyuk@blogspot.com. Itu juga ada semua tentang Reels. Kalau males nontonin satu-satu, kalau mau lihat langsung gampang, itu coba cek di search-nya, di search engine Yuk Sadar
tinggal taruh keywordnya, nanti akan keluar. Aku udah tulisin blognya, aku udah bikinin reelsnya, itu semua tentang David Hawkins. Oke, Flat Earth. Kak, konteks kesadaran paling atas, bawah, dan menengah seperti apa ya? Konteks mungkin ya, konteks kesadaran paling atas, bawah, dan menengah. Ya itu balik lagi ke frekuensinya David Hawkins kalau mau ngomongin di atas, bawah, dan menengahnya. Pertanyaannya agak kurang jelas, coba dispesifikin ya. Maksudnya seperti apa, yang bagaimana nih, dalam hal apa nih konteksnya. Soalnya kesadaran paling atas, bawah, dan menengah. Kesadaran atas sudah pasti orang-orangnya mindful. Kesadaran bawah orang-orangnya cepat tersinggung, cepat emosian mungkin ya. Menengah adalah orang-orang yang biasa-biasa aja atau nggak terlalu gampang tersinggung tapi juga masih belum bisa mindful. Maksudnya seperti itu atau bagaimana nih? Oke, IGD Kertajaya, murid Satguru juga Mbak ini terkait bahaya pikiran positif. Oh gitu ya, aku nggak terlalu dengerin Satguru, tahu, tapi aku nggak terlalu ngikutin, aku lebih ke Jiddu Krishnamurti. Tapi tahu Satguru, cuman aku nggak terlalu hafal atau nggak terlalu ngikutin Satguru. Tapi ternyata sama juga ya. Oke. BUD 4N, Budan. 7 April udah lewat kan? 27 April. 27 ya, bukan 7. 27 April. Oke, Scienix Journal. Kucingku nggak mau nempel ke aku teh, jadi aku yang peluk. Apakah termasuk grounding? Bisa sih, bisa. Cuma kalau dia nggak mau nempel terus kita yang peluk, hati-hati dicakar, gitu aja kali ya. ZZZ, makasih banyak Kak, sama-sama. Senang bisa membantu. Bella Iyong. Oh, jadi kesadaran itu adalah keadaan yang saat ini kan? Yes, present moment, carpe diem. Oke. BCH Food, oh ya Kak, nanti aku scroll. Oke, thank you, terima kasih juga. Oke, saya next journal, bagaimana mengetahui level kesadaran kita. Oke, hati-hati, di luar sana ada guru-guru spiritual yang ngecekin level kesadaran kita. Aku hanya bilang hati-hati, karena yang tahu ke level kesadaran kita adalah diri kita sendiri. Tapi hati-hati juga, begitu kita bilang, oh ternyata aku udah sampai level atas nih, 600 nih, karena aku rasanya damai. Begitu kita bilang kita 600, kita langsung turun ke 100 lagi. Atau langsung turun ke level 10% lagi, karena kita suudzon, atau kita jadinya berbangga dengan sesuatu yang sudah lewat. Karena kesadaran yang 60 itu atau yang 600 itu adalah tadi, bukan sekarang. Jadi jangan pernah mencari kita udah di level mana, jangan pernah melabeli, oh gue udah aman, gue udah sadar kok. Jangan pernah. Karena hidup itu naik turun, sedetik-detik itu juga akan berganti. Jadi untuk tahu level kita di mana, kita bacain aja. Oh, oke, aku masih ada begini nih kadang-kadang, tapi biasanya aku udah cukup oke, tapi kadang-kadang aku masih suka ke-trigger. Itu sadari aja, atas bawahnya, netral. Jadi kita tidak berbangga dengan atas, kita tidak terpuruk dengan yang bawah, tapi kita netral, kita menerima semua level, semua layer diri kita, ya. Jadi diterima, disadari, maka kita tidak terjebak dalam kesombongan atau kesombongan spiritual biasanya. Oke, Arfa Visual. Saya kadang masih bingung membedakan apatis sama pasrah atau berserah total itu gimana ya Kak? Kalau pasrah atau berserah total itu gini, kalau apatis adalah gue udah gak peduli lagi, gue udah gak mau tahu. Terserah hidup mau apa, gue udah gak mau aktif, atau gue gak mau keluar rumah karena gue gak tertarik apapun di dunia ini. Itu adalah apatis. Tapi berserah total adalah oke, saat ini ada apa? Saat ini aku ada kerjaan, aku kerjain. Saat ini aku harus masak, aku masak. Saat ini aku harus ngepel, aku ngepel. Itu berserah total bahwa apapun yang ada di depan mata kita kerjain. Itu adalah berserah total. Tidak memaksakan lagi kita harus masak, tapi kita mikirnya, tapi kalau masak itu udah capek, nanti abis gitu makannya cepet, terus gue buang waktu, gue jadi nggak bisa. Itu kan nggak present moment, karena lagi harusnya masak ya masak. Jangan mikir, oh ternyata nggak worth it nih masak, mendingan gue beli. Ya beli aja gitu kan, tinggal beli di luar daripada masak. Nah, tapi kalau beli mahal, ya gimana sih, jadi nggak ngapa-ngapain dong gitu kan. Jadi apatis adalah tidak tertarik terhadap apapun di dunia, di luar diri kita, tentang diri kita, kita nggak mau tahu,
bodo amat. Tapi kalau berserah total adalah terserah bodo amat, apapun yang terjadi gue tetap happy. Nah itu adalah berserah total. Oke, Bang Jess, nggak ada levelnya kak. Level apa nih? Tadi ngomongin apa sih? Aduh, Bang Jess ngomongin apa ya tadi ya? Aku lupa. Oh, mungkin ngomongin Psionics Journal ya, nggak ada levelnya, level kesadaran kita ya mungkin. Jadi kalau aku tidak pernah mau melabeli atau mengecek aku lagi di level kesadaran berapa atau yang mana, karena level Hawkins itu hanya gambaran bahwa ketika aku masih penuh ketakutan, oh ternyata aku masih rendah banget nih, masih di bawah. Tapi kalau ternyata aku udah happy aja, berarti aku udah cukup aman. Tapi bukan oh gue udah aman banget, gue udah nggak perlu apa-apa lagi, bukan gitu. Jadi itu jadi suuzon lagi jadinya. Jadi udah ya berserah total dan sebagainya. Jadi untuk aku kesadaran itu disadari aja. Kuncinya adalah bergejolak nggak nih? Aku terganggu nggak dengan apapun yang terjadi di luar ini? Atau aku lagi emosiku gimana? Ngecek aja emosi kita gimana. Pikiran kita kacau balau atau enggak, ngeceknya ke dalam, bukan dilihat angkanya gitu ya. Oke, Sudarsana, bagaimana cara kita agar tidak tersedot secara energi menuju kesadaran negatif atau teman vampire? Caranya adalah boundary, batasi di pikiranmu bahwa apapun yang terjadi atau yang dilakukan atau yang dikatakan oleh mereka itu adalah tentang mereka, bukan tentang kita. Dan tentang kita lihat aja kita terganggu atau enggak, cek lagi kita kita ada terganggu atau tadi aku bilang bergejolak atau enggak. Nah itu ketika kita bergejolak berarti kita sudah tersedot energi negatif, tapi kalau kita tidak bergejolak berarti kita sudah aman. Jadi supaya kita tidak tersedot energi negatif adalah bikin boundary atau bikin jarak, kalau bisa jarang-jarang ketemu, atau kalau ketemu kalau bisa kita ngobrolin ini aja deh. Kalau dia udah mulai negatif, kita belokin obrolannya supaya kembali ke yang general gitu, nggak terlalu spesifik. Oke, Adi Wijaya, selalu nikmatin saja channel bahagia. Oke. Psionics Journal cukup disadari aja ya teh, netral agar tidak kena kejebakan Batman. Yes. Wah, aku jatuh cinta sama Mbak sefrekuensi, terima kasih. Terima kasih juga. Salam sadar teman sefrekuensi. Bang Jess, level kesadaran oke, aku udah ngeh tadi. Arfa Visual, thank you kak, sama-sama, terima kasih juga. Bella Iong, oh berarti kesadaran itu nggak boleh sombong, nggak boleh ego, dan lakuin apapun yang bisa dikerjakan. Yes. Ya, bukannya nggak boleh ya, tapi memang tidak ada ego, tanpa kesombongan, dan tanpa perlu lari dari saat ini, dari kenyataan saat ini. Jadi bukan yang nggak boleh, tapi memang tidak ada. Kalau boleh ya boleh-boleh aja, tapi ya berarti nggak ada kesadaran gitu ya. Jadi kata-kata boleh itu, sorry, agak berisik ya. Okay. Ya, jadi kata-kata boleh itu juga jebakan, bahwa kalau aku sombong, kalau aku mau sadar aku nggak boleh ego. Bener, tapi kata-kata boleh itu jadinya berbeda konteks. Karena kesadaran itu adalah kondisi tanpa ego, tanpa kesombongan, dan tanpa kabur gitu ya. Itu lebih tepat kayaknya. Bang Jess, sering introspeksi diri aja ya, betul. Nerima lagi, betul. Terima aja setiap saat. Siti Rahmawati Amalia, ketrigger maksudnya. Iya, maksudnya bergejolak itu ketrigger, betul. Arfa Visual, tapi kalau kita mau action sesuatu, bukannya lari dari emosi yang sedang dirasa ya kak. Action apa nih? Maksudnya seperti kita mau action itu terus ada ketakutan yang muncul, terus kita jadi action gitu ya. Jadi emosinya apa dulu, actionnya apa dulu, supaya aku lebih ngerti nih konteksnya. Karena kalau terlalu luas seperti ini, aku jadi bingung mengarahkannya. Belum tentu kita satu pikiran ya. Bella Iong, gak sangka ketemu sama kakak. Makasih kak, sama-sama. Terima kasih sudah hadir di sini.
Oke, kita ternyata 5 menit lagi selesai 1 jam, karena kalau ternyata lebih itu nggak bisa diupload di YouTube. Buat kalian yang ketinggalan, itu bisa cek di YouTube, ada Victoria Tunggono Channel. Aku posting rekaman-rekaman live atau kelas-kelas kesadaran, itu aku posting di sana. Kalau kalian mau belajar bisa lewat sana, mungkin nggak terlalu terstruktur karena aku nggak ada tim editing, jadi aku upload apa adanya, tapi mungkin ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari sana. Oke, Alam Setiawan, malam Kak, malam juga. Science Journal, nuhun teh, mantur nuhun, sawang sulna. Alam Setiawan, boleh tanya? Tidak, boleh. Oke, Bella Iyong, aku baru ketemu hari ini 2 jam sebelum live, terus aku lihat YouTube kakak sebelum nunggu kakak live. Oh iya, thank you, terima kasih. Ternyata udah ngeliat YouTube-nya, berarti udah ngerti ya. Jadi itu tinggal dicari mana yang kira-kira ya tontonin aja lah, pasti lama-lama jadi ngerti juga ini tuh apa sih, seperti apa sih. Karena buat aku pribadi, aku dari awakening pertama 2018 sampai saat ini, sampai benar-benar gong akhir tahun lalu, itu perlu 6 tahun untuk di level kesadaran. Sampai sekarang prosesnya 6 tahun. Jadi pelajarin aja semuanya, dengerin, pelajarin, direfleksikan, dikontemplasikan, seperti itu. Oke, ini Alam Setiawan, belajar spiritual itu ujiannya apa ketemu cewek NPD? Yes, biasanya gitu. Yang cowok ketemu cewek NPD, yang cewek ketemunya cowok NPD, itu biasanya untuk membuatmu melampaui pikiranmu dan melampaui positivity kamu, supaya kamu bisa netral. Jangan terjebak bahwa aku harus jadi orang baik. Bukan, aku harus jadi orang berkesadaran. Bukan menjadi orang baik, tapi orang berkesadaran. Jadi belajar spiritual itu pasti ketemu orang-orang NPD, mau itu bentuknya cewek, dari orang tua, dari anak, dari teman-teman, bos, atau bahkan bawahan pun. NPD itu adalah cara kita untuk belajar, bukan untuk kenapa sih harus NPD nih, jadi kesel dan sebagainya. Bukan untuk nge-cut orang-orang, tapi bukannya di-cut, apa ya, udah di-block aja, di-cut, bukan itu, tapi detach, kita memisahkan diri dari mereka. Jadi kita tidak menempelkan diri kita pada mereka, tidak menggantungkan keberadaan kita sama mereka, tapi kita detach, belajar detach dan belajar apa yang untuk kita nih, buat kita apa nih pelajarannya, seperti itu. Kimi, kakak kontennya bagus-bagus, saya suka. Makasih ya Kak, memberi banyak pencerahan. Sama-sama, terima kasih sudah ditonton, dan terima kasih sudah hadir. Idol Lee, pengen ikut seminarnya kakak. Oke, doakan ya, mudah-mudahan pertengahan tahun ini aku udah mulai bisa, karena udah ada orang yang nanya apakah bisa bikin seminar, dan aku udah iyain, tapi nggak tahu jadi atau enggak. Jadi doakan, nggak deh, jangan doakan. Kalau kita berselaras, maka kita bisa ketemu, oke? Kalau belum bisa ikut seminarnya, kalau kalian lagi ada di Bali, tanggal 27 April, aku ada kelas di Sanur. Jadi kalau mau ikut juga bisa. Bang Jess, sefrekuensi berarti Kak Bella. Nah, asik kan, banyak teman sefrekuensi di sini. Aku ada WA grupnya sih, cuman aku nggak aktif di situ. Maksudnya kalau ada pertanyaan aku baru aktif, kalau nggak ada pertanyaan aku nggak aktif. Tapi kalau kalian mau ikut grup WA-nya, boleh DM, nanti aku kasih linknya. Alam Setiawan, kalau nggak belajar spiritual, nggak pernah ketemu cewek NPD Kak. Yes, karena sudah waktunya kamu masuk dalam kesadaran, dan untuk masuk dalam kesadaran kita harus dibongkar dulu. Dibongkarnya dengan apa? Dengan kita berusaha untuk berbuat baik sama orang, kok nggak diterima, kita berusaha lebih baik lagi, kita makin kacau. Nah, apa nih yang salah gitu ya? Harus ada momen-momen nabrak supaya kita tahu kalau kita tuh salah jalan gitu kan. Oke, Satria juga, buku rujukan apa yang memberi pengetahuan tentang kesadaran yang pernah kakak baca, buku atau tokoh? Buku aku jarang baca karena aku langsung ketemu guru spiritual yang membimbing, tapi nomor 1 adalah Paulo Coelho.
Itu pertama kali aku belajar tentang spiritualitas adalah Paulo Coelho. Tapi kalau kesadaran adalah Jiddu Krishnamurti. Selain itu ada Sadhguru, Osho, Rumi, tapi Rumi bahasanya terlalu puitis jadi rancu. Tapi kalau kalian lihatnya dalam kesadaran itu juga bisa. Tapi kayaknya baca Rumi nanti deh. Kalau belum berkesadaran jadinya terlalu romantis, bukannya kesadarannya. Tapi selain itu Sadhguru tadi udah, Osho, Eckhart Tolle, Abraham Hicks, apalagi ya? Itu yang aku bisa pikirkan. Kalau lainnya mungkin aku nggak kepikir. Cuma aku paling banyak di Jiddu Krishnamurti. Oke, Alam Setiawan, mohon penjelasannya Kak. Tadi udah belum ya? Jadi kenapa kita belajar spiritual malah ketemu orang-orang NPD ya karena itu, supaya kita mentok, supaya kita sadar bahwa